live ini. Udah di live. Di-share nggak nih? Udah live ya. Halo. Mau tak umpetin apa langsung muncul aja nih? Langsung lah, ngapain diumpetin? Oh, langsung aja ya. Oke. Batuk dulu biasa. Oke. Kamu tak umpetin dulu lah. Sampean lah, biar saya Ya ngomongnya enak lah ya. Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi bersama saya Muhammad Iqbal. Ya, untuk hari ini kita akan coba belajar dari Mas Aditya Tri Arifianto. Bener nggak tuh Arifianto? Arifianto. Sulit tuh ngomongnya. Kenapa harus pakai Arifianto gitu? Tadi mau saya tanya, kenapa harus pakai to belakangnya? Gitu kan? Nah, teman-teman sudah hadir. Nah, udah ada 20, 30, 300 orang yang sudah hadir untuk belajar bagaimana sih tips dan trik. Nah, ini kan Mas Aditya ini udah 6 tahun berpenghasilan dari menjadi seorang affiliate gitu. Nah, affiliate itu adalah seseorang ya, atau yang bekerja itu menjual produk digital. Itulah paling gampangnya gitu. Jadi dia tugasnya jualan produk digital. Nah, jual produk digital itu seperti apa? Ya, seperti e-book, kemudian software dan lain-lain. Nah, Mas Aditya Tri ini adalah seorang yang sudah berpengalaman lebih dari 6 tahun menjual berbagai macam produk digital. Kalau misalnya teman-teman tanya, berapa salesnya? Jangan ditanya, yang ditanya adalah berapa dan apa yang sudah dia dapatkan. Karena kalau ditanya jumlah sales, itu banyak. Kalau dihitung pakai kelereng, nggak akan cukup 1 ember. Nah, untuk itu, teman-teman yang pengen mau atau pengen belajar dengan Mas Aditya Tri Arifianto, maka saya sarankan nonton. Karena hari ini saya juga belajar, saya kan baru setahun nih main sebagai affiliate. Ya memang nggak banyak-banyak amat salesnya lah, gitu kan. Juaranya pun baru 10 kali gitu, beda dengan Kang Dewa dan sebagainya. Nah, saya pengen belajar sama Mas Aditya yang sudah 6 tahun. Kalau saya aja setahun 10 kali juara, berarti kan Mas Aditya harusnya kan 60 kali. Kan begitu. Logikanya seperti itu. Nah, makanya kita tanya, Mas Aditya, saya panggilkan ya, sang legend, the master of affiliate in Indonesia, Aditya Tri Arifianto. Oke, Mas. Wah, parah tuh. Ya kan? Kantornya parah Tuh, amat. udah ada yang hadir sekitar 17 orang, Mas. Ya nggak? Ini khusus untuk nonton sampean loh. Ada Mas Adi Seva tuh baru join tadi cash kontes saya, dia sudah berhasil tembus apa tuh di atas 10 sales. Dan dia mau belajar lagi sama Mas Aditya biar jadi juara lah kalau bisa. Gitu kan? Nah, ada Mas Yusuf RB. Nah, dia mau balap saya, katanya dia mau kasih bonus privat SIG-nya sebagai bonus apa pedagang tajir. Ya Mas Yusuf ya? Nah, oke. Silakan Mas. Apa kabar Mas hari ini? Sehat nggak? Sehat nggak Ya Mas? Allah. Belum ditanya kok. Live paling parah nih. Live paling parah ya. Kan interaktif. Ya nggak? Sehat Mas, sehat ya. Ya, ya. Mas, Siap, gimana siap, nih siap, Mas? siap. Nah kan saya hari ini kan kita live berdua. Jarang-jarang kita live kan, karena setiap kali live sampean nanti dulu Mas. Saya ngajak istri jalan ke mall. Kemarin juga waktu pas gampang jalan, Mas maaf Mas ada keluarga datang, ya kan? Nah hari ini nih kebetulan kan live ya kan. Nah saya pengen tanya gitu kan, jadi affiliate itu enak nggak sih Mas? Kok kayaknya kok jalan-jalan mulu gitu loh. Kira-kira gimana Mas? Ditanya Sangat-sangat enak, sangat-sangat. enak ya? Ini jawaban serius apa bercanda nih? Ya serius Mas. Silakan Mas. Serius ya, serius. Enak banget.
seenak-enaknya apa ya vendor ya kalau ngomong jadi yang bikin produk, kalau jadi affiliate itu sebenarnya lebih enak gitu. Kalau ngomongin jangan ngomongin duitnya dulu, ngomongin kerjaannya gitu. Apa yang dikerjain gitu ya. Nah, kalau di affiliate itu yang dikerjain dikit banget gitu, dikit banget. Ya mentok-mentok paling ribet itu ngiklan sama bikin landing page, itu aja. Itu yang paling ribet dah. Nah, kalau nyiapin produk juga enggak, support ya hampir enggak ada. Support ya mungkin urusan bonus aja Pak gitu. Jadi ya kayak aku gini, misalkan ikut kontes gitu ya, ribetnya itu justru pas ngurusin bonus gitu, bukan ribet ngurusin produk. Kalau ngomong duit ya namanya nggak bikin produk, masa duitnya lebih gede dari yang punya produk ya. Tapi kan nggak bikin produk bisa dapat 15 juta, 20 juta, itu kan enak banget gitu loh. Dan ya itu bertahun-tahun udah tak jalanin. Kalau ditanya enak ya enak banget lah. Oke oke. Ya, itu ya permisa ya, enak banget katanya. 15 sampai 20 juta gitu loh. Bayangin aja kerjaan apa yang dapat 15 sampai 20 juta. Nah, yang kedua nih saya tanya lagi. Kan Mas Aditya Tri ini kan seorang apa? Pembelajar ya. Maksudnya itu saya lihat lagi ngerjain tesis. Apa udah lulus? Udah jadi master? Ya elah Pak, kan gak ada hubungannya sama affiliate Pak. Ada. Maksudnya gini, makanya saya tanya, kenapa kok sekolah kok tahu-tahu fokusnya jadi affiliate gitu? Oh gitu. Gitu kan? Nah, kan kita mau alur berpikir seorang yang ingin terjun ke affiliate itu kan harus tahu gitu kan. Kalau saya kan orang akademisi, ya enggak? Cuma sekarang nganggur, ya enggak? Saya selalu penasaran sama orang. Kenapa kok orang udah kuliah tinggi-tinggi kayak saya nih? Saya jujur saya S2 juga, saya master master science. Tapi setelah saya dapat S2, itu tuh saya langsung berpikir nggak mau jadi dosen lah intinya gitu. Malah saya nggak ngambil ijazah saya. Wisuda sih wisuda gitu, cuman setelah itu saya nggak ngambil ijazah saya. Malah saya habis itu berhenti, fokus untuk wirausaha. Kenapa? Tujuannya memang ya tadi, uangnya lebih banyak, waktu lebih banyak. Nah, yang saya tanya balik ke Mas Aditya Tri, apakah Mas Aditya Tri itu memandang sebuah affiliate seperti itu? Atau ada yang mau disampaikan? Coba Mas. Oh, siap. Gini, kalau kuliah itu emang kan latar belakangku dulunya sebenarnya lebih tertarik untuk ngajar Pak ya, jadi guru gitu ya, bawaan dari orang tua gitu. Cuman waktu kuliah sarjana itu nyasar ke sospol gitu. Nah di sarjana itulah yang tadinya nggak tertarik sama dunia sosial politik, akhirnya tertarik gitu. Nah akhirnya itu kebawa sampai sekarang. Jadi tertarik sama dunia itu gitu, sosial politiknya pertama. Kedua, sama seperti dirimu Pak gitu, mengisi waktu luang. Jadi lebih banyak waktu free-nya. Akhirnya udah deh ngapain ya, kan juga santai gitu ya, udah kuliah aja. Tuh. Yang ketiga, dari dulu sih aku yakin banget investasi yang nggak akan rugi itu ya sekolah gitu. Di luar apa yang kita dapetin ya, ilmu yang dipelajari apa, terus jurusannya apa itu urusan belakang. Dan yang paling asik di mana kalau di kampus Pak ya, di kampus waktu kuliah S1 itu adalah aku bisa cari teman sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, pas lulus kan otomatis teman-temanku nggak ada gitu kan. Nah, akhirnya teman-teman itu cuma sebatas teman kerja, teman bisnis gitu-gitu doang. Nah, akhirnya aku butuh nih teman baru yang beda dari lingkungan bisnis ya di kampus gitu. Akhirnya masuklah kampus lagi, ikut S2 di sana. Ya banyak yang tak dapetin itu terutama dari sisi akses relasi itu banyak. Jadi kalau kuliah sih mikirnya aku cuma pengen belajar, nambah teman, nambah relasi, terus tertarik sama yang aku ambil juga, ya udah lanjutin aja gitu. Cuman kalau ditanya tesis, itu yang jadi masalah sampai sekarang Pak, yang belum selesai gitu. Udah 6 bulan belum, udah setahun nggak selesai nih, itu jadi masalah. Dirimu nggak usah nanya tesisnya sampai mana, nah itu nggak usah ditanyain.
Oke, oke. Jadi kenapa memilih jadi affiliate? Salah satunya adalah yang pertama kebebasan waktu lah ya kan? Siap, benar. Nah, yang kedua, ya tadi kan uangnya bisa didapatkan mungkin bisa dari rumah gitu ya. Secara umum bisa dari rumah karena modal internet gitu ya, laptop dan sebagainya. Dan kemudian memang banyak waktu lah ibaratnya untuk belajar yang lain kalau misalnya saya sih seperti itu gitu loh Mas. Nah, langsung aja Mas, saya kepengen Mas memberikan jalan ninja atau jalan jalan penghasilan Mas selama jadi affiliate selama 6 tahun. Dimulai dari mana gitu, misalnya awalnya seperti apa, kemudian kesulitannya apa, hal apa yang nanti membuat kita itu bisa mendapatkan banyak sales. Nah, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan ya Mas, untuk Mas Aditya. Dirimu kemana, Ya, Pak? saya pamit dulu. Dirimu kemana? Saya ini dulu nih anak nih ya, sebentar ya. Silakan Mas Aditya. Parah lu, sumpah. Ya Allah, dia yang ngadain live, aku yang disuruh ngisi di sini ya, sendirian. Parah sih, Iqbal. Oke, ini live paling paling keren sih. Dimana yang bikin live webinarnya malah pergi. Aku yang diundang malah disuruh ngomong. Jalan ninja terjun ke dunia affiliate. Ya, terus kesulitannya apa aja, cara yang saya jalankan selama ini untuk di bisnis affiliate ini untuk dapetin banyak sales gitu ya. Bahkan pertanyaan itu bisa diperluas lagi, bukan sekedar banyak tapi konsisten gitu ya. Maksudnya konsisten itu berkelanjutan, ya cuma sekali aja dapat selesai, bukan gitu. Nah, jalan ninjanya adalah ketika saya kuliah 2000 berapa menjelang skripsi, ya sekitar 2013-an ya, sekitar 2013-an itu kan saya kuliah 2010, 2013 semester 7 mata kuliah udah habis, mata kuliah udah habis, terus lanjutkan skripsi, ya habis KKN langsung skripsi. Kan mata kuliah habis jadi nggak ada kegiatan gitu, nggak ada kegiatan, ya kegiatan ke kampus cuma bimbingan, ngerjain skripsi gitu ya. Waktu banyak habis di warung kopi, nongkrong dan lain-lainnya. Jadi akhirnya waktu itu saya ini mikir gitu, posisinya orang tua bukan berarti nggak berkecupan ya, orang tua juga ngasih uang saku ada, gitu ya cukup. Cuman saya mikir kalau gini terus posisinya, saya nggak bisa nih hidup enak gitu ya. Ibaratnya hidup enak itu hidup yang sekiranya saya inginkan ke depannya. Jadi akhirnya saya waktu itu mikir gimana ya caranya ya. Dan akhirnya bertemulah dengan dunia affiliate tadi gitu. Yang akhirnya saya juga mempelajari, sebenarnya sebelum kenal affiliate ini 2011-an udah kenal dropship. Jadi nggak begitu asing dengan apa ya cara mainnya ibaratnya. Yang membedakan kan produk yang dijual, terus sistem distribusinya, deliverynya, terus kalau cara mainnya seperti promosinya dan lain-lain, insya Allah sedikit banyak itu udah tahu. Gitu. Nah, akhirnya di tahun 2014 itu saya dikenalin gitu sama Mas Agus Sakti waktu itu. Ada bisnis yang namanya affiliate. Gitu. Dikasih tahu nih, ini gini, kasih tahu. Kasih tahu aja gitu, nggak diajarin, intinya nggak diajarin sampai mendalam gitu, nggak. Saya pun juga bukan tipe orang yang ibaratnya diajarin itu harus dituntun mulai dari A sampai Z, itu bukan tipe saya. Gitu. Jadi saya lebih suka dikasih tahu ini ada sesuatu ini, kamu harus belajar gitu, belajar sendiri akhirnya saya. Akhirnya waktu itu saya mempelajari, dikasih beberapa rekomendasi website sama beliau, salah satunya Ads ID gitu ya. Jadi saya belajar di sana, banyak baca-baca artikel, banyak baca-baca tentang bisnis online, digital marketing, SEO, AdSense, affiliate termasuk salah satunya, product creation, banyak gitu ya. Akhirnya waktu itu saya masuklah ke dalam Ratakan gitu. Masuklah ke marketplace Ratakan karena waktu itu belum banyak vendor yang merilis produk. Jadi
ya diratakan itulah saya bertemu, benar-benar bertemu ya, ibaratnya benar-benar ketemuan lah ibaratnya dengan manusia itu yang dinamakan affiliate tadi. Diratakan ini saya juga masih bingung sebenarnya, karena di sana kan produk sudah banyak, saya harus ngapain ini ya, saya harus mempelajari apa ya. Akhirnya saya kepikiran bahwa kira-kira bisa nggak ya kalau saya belajar dulu sama sesuatu yang saya ibaratnya lebih tertarik gitu ya, dan bisa dikatakan itu nggak memakan banyak biaya. Jadi saya menentukan, oke, saya belajar gimana cara manfaatin Facebook. Gimana sih cara manfaatin Facebook untuk jualan. Nah, problem paling awal yang saya temui waktu itu adalah bikin status jualan. Itu yang paling awal. Kenapa? Karena akun Facebook saya ini kan dibuat tahun 2010. Dan itu posisinya 2014. Jadi ada rentan waktu sekitar 4 tahun akun itu nganggur seperti mati suri gitu. Ya, update status pernah, tapi nggak ada hubungannya dengan dunia bisnis gitu ya. Jadi seperti kaku, aneh, ya aneh lah intinya, bingung juga mau nulis apaan. Saya beruntung banget waktu itu masuk ke dalam forum HID itu, saya lebih suka membaca tentang copywriting waktu itu gitu. Nah, tapi posisinya saya itu memang bukan tipe orang yang suka membaca tulisan ya. Saya nggak suka gitu ya. Memang dari kecil, paling sejam itu udah mentok ngantuk gitu ya. Akhirnya saya cari solusi di mana saya belajar di YouTube. Gitu. Waktu itu YouTube kalau nggak salah belum se-booming sekarang, AdSense-nya, iklan-iklannya belum se-booming sekarang. Nah, akhirnya saya belajar di YouTube, cari tentang copywriting, cara jual di Facebook, banyak yang saya pelajari. Akhirnya belilah sebuah produk. Saya ingat bener yang namanya Ghost Facebook, itu punya Mas siapa ya? Orangnya masih ada kok di Facebook gitu ya. Saya agak lupa namanya, kalau nggak salah Mas Novi siapa gitu, bukan Mas Novi Bayu. Itu saya beli ebook, saya pelajari itu pembahasannya tentang Facebook. Nah, disitulah saya mulai agak lancar gitu. Cuman masalahnya waktu itu karena ya namanya gratisan ya, saya pun akhirnya bingung juga. Udah tahu cara nulis tapi kok nggak ada sales ya. Cuman waktu itu datanglah sebuah sales tiba-tiba. Datanglah sebuah sales dari produknya Mas Yudis yang bernama Social Script gitu ya. Nggak tahu nyantol, waktu itu belum musimnya kode diskon ya. Masih main cookies, waktu itu cookies affiliate link. Waktu itu ada nyantol cookiesnya satu. Dapatlah, waktu itu benar-benar ingat aku. Komisinya 99.000. Kalau nggak salah, pokoknya angkanya 99.000 lah mungkin. Nah, itu adalah sales pertama saya di dunia afiliasi gitu. Setelah itu banyak belajar, selisih sekian bulan, saya singkat cerita saya merilis produk baru. Disitulah saya mulai mendapatkan list gitu ya, list pembeli, meskipun jumlahnya masih sekitar cuma 200 sampai 300 orang gitu ya. List email saya manfaatkan untuk promosi gitu, untuk promosi produk affiliate. Sekitar 2 bulan setelah saya merilis produk pertama saya, itu dapat sekitar 10 juta ya dari affiliate. Jadi 10 juta pertama saya itu sekitar 1 tahun setelah saya belajar pertama kali dunia afiliasi gitu. Disitulah saya mulai menemukan pola gimana polanya. Jadi pola yang saya pelajari, yang saya jalankan itu yang pasti belajar tentang copy sales dulu. Bagaimana cara membungkus sebuah kalimat gitu ya untuk menjual sebuah produk agar produk itu bisa membuat orang tertarik gitu. Itu yang saya pelajari. Yang kedua, saya mempelajari landing page gitu. Saya masih ingat betul landing page yang pertama kali saya buat menggunakan Instabuilder punya almarhum Mbak Susana. Nah, itu waktu itu 2015-an, di mana waktu itu saya bikin landing page itu masih acak-acakan, ibaratnya masih jelek banget, dan ya bukan sekedar jelek, intinya asal bikin pokoknya jadi sales gitu. Alhamdulillah setelah sekian lama belajar makin lancar gitu ya, makin lancar. Nah, akhirnya ketemu pola baru yang tadi mempelajari copywriting, kemudian bikin landing page. Ternyata bikin landing page itu
bisa jadi lebih mudah jika kita terbiasa dalam menjalankan bisnis affiliate itu gitu. Ini saya alami ketika itu. Jadi kan ada kontes, nah, saya bikin tuh. Jadi waktu itu saya ingat betul. Jadi satu kontes itu untuk melatih diri saya sendiri. Satu kontes waktu itu saya bikin 3 sampai 5 landing page yang berbeda-beda modelnya. Kalau sekarang kan satu kontes satu landing page gitu ya. Saya dulu sampai bikin 5 landing page untuk satu kontes. Yang itu saya bedain isinya ya. Saya bedain isinya, saya intinya saya ingin mengasah skill gitu ya, ingin mengasah pengalaman saya sebisa mungkin waktu itu. Kebetulan juga waktu itu saya masih ngekos, di mana di kos-kosan juga ada wifi gitu ya, saya pasang wifi. Sebelum saya jadi affiliate itu saya memang udah pasang wifi, jadi ya udah tinggal pakai aja. Ada komputer juga, belum punya laptop, ada komputer PC, jadi tinggal pakai juga. Nah, habis itu urusan landing page beres, ternyata ada masalah lain gitu, ada masalah lain di mana kok di Facebook ini rasa-rasanya mentok ya, gitu-gitu aja gitu, gitu-gitu aja. Terus saya waktu itu mempelajari yang namanya list building. Jadi setelah copywriting, landing page, belajar list building gitu. List buildingnya belajarnya berawal dari Facebook dulu. Nah, kalau list building dalam Facebook waktu itu saya pakai grup gratisan, pakai lead magnet, orang mau join harus orang mau download harus join grup gitu ya. Saya kembangin lagi, saya mainan email marketing gitu. Saya mainan email marketing. Setelah sekian tahun banyak kontes yang saya lalui gitu ya, banyak hal yang saya lalui dalam dunia afiliasi. Sekitar tahun 2000 berapa ya, 2017-an gitu ya, sampailah di masa kebosanan saya belajar untuk tentang email marketing ini. Saya pengen belajar hal-hal yang lain gitu, karena saya merasa bahwa waktu itu email ini bisa jalan kok ketika saya tinggalin. Akhirnya saya belajar tentang Facebook Ads gitu. Dari situ tadi sekian tahun, karena saya udah launching produk, list building, terus juga udah punya beberapa bonus gitu ya. Nah, disitulah saya mulai menemukan pola baru, bahwa ternyata untuk melalui banyak kontes agar konsisten menghasilkan gitu ya, agar konsisten mendapatkan income dari kontes itu tadi ya, yang paling penting dari affiliate itu adalah kita punya posisi unik tersendiri bagi seorang affiliate daripada affiliate yang lain gitu. Karena kalau kita nggak punya posisi unik sendiri, saya ngerasa waktu itu ini kan produk sama, harga sama, apa yang mau diunggulkan gitu kalau bukan dari affiliate itu tadi sendiri. Artinya saya berpikir bahwa jadi saya ketika main kontes, ikut promosi produk affiliate, saya harus menonjolkan apa yang sebenarnya saya miliki. Tuh. Nah, waktu itu karena waktu itu masih yang launching dikit gitu ya, nggak sebanyak sekarang intinya. Terus affiliate-nya juga nggak sebanyak sekarang. Waktu itu pun kalau ada yang launching, bonus seorang affiliate itu nggak begitu banyak gitu ya. Pertama nggak begitu banyak, nggak begitu wah gitu ya. Nah, terus saya mikir gimana ya biar ngeluarin bonus yang wah gitu, yang keren, yang unik, dan itu bikin meledak salesnya. Nah, waktu itu saya akhirnya riset-riset, baca-baca, sampailah di mana saya menemukan produk-produk yang bisa dijual kembali, bisa jadi bonus untuk affiliate juga. Tuh. Nah, disitulah saya menemukan bonus-bonus unik gitu. Akhirnya waktu itu tren memberikan bonus berupa software di affiliate marketing di Indonesia mulai banyak gitu, rame. Gitu. Nah, dari situlah saya menemukan unique point. Oh, ternyata ini bisa jadi unik. Nah, setelah itu saya bikin personal branding saya diri saya sendiri ketika itu. Dimana awal-awal itu ketika jadi affiliate, kupon diskon saya itu gonta-ganti. Pernah pakai kupon diskon yang pasti Ganteng Dewe ya sampai sekarang. Terus Aditya Tri pernah, ya. Terus Klik Review pernah juga. Terus Si Ganteng pernah juga. Terus Aku Ganteng juga pernah, banyak gitu ya.
Tapi dari sekian banyak kupon diskon yang saya gunakan, akhirnya saya ambil keputusan bahwa saya harus pakai kupon diskon sendiri. Pakai kupon diskon yang dimanapun saya mengikuti sebuah kontes nggak berubah-ubah. Nah, disitulah saya pakai kupon diskon Ganteng Dewe itu tadi. Jadi saya menonjolkan personal diri saya sendiri. Kebetulan saya dari Jawa Timur, lebih tepatnya asli Banyuwangi, tinggal di Jember. Sangat-sangat Jawanya kerasa banget. Ya, Ganteng Dewe itu udah bahasa Jawa gitu. Akhirnya sampai detik ini ke bawah. Gitu. Terus sampai di situ saya terus mengikuti kontes kan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang saya terus mengikuti kontes. Sampai di mana tahun 2000 berapa ya? Saya mengikuti PLD-nya Kang Dewa itu 2018 kalau nggak salah ya. 2018 atau 2017. Pokoknya sekitar itu ya, 2018 kalau nggak salah. Di situ saya ketemu banyak sekali teman-teman pebisnis gitu ya. Entah itu affiliate, banyak pokoknya. Pulang dari situ saya mikir gitu. Apa ya saya dapetin ya dari dunia affiliate yang selama ini saya ibaratnya saya tekuni, ya saya jalankan. Ternyata poin paling penting dari dunia affiliate itu sendiri, terutama bagi yang mau memulai, itu adalah akses yang paling mahal, gitu ya. Akses untuk masuk ke dalam afiliasi itu sendiri. Jadi untuk menjawab sebuah pertanyaan bahwa, Mas, saya ingin jadi affiliate, saya harus mulai dari mana? Nah, jawabannya itu ada di dalam akses itu tadi, circle itu tadi, lingkaran affiliate itu sendiri. Jadi akhirnya saya membuat sebuah kesimpulan, iya ya, banyak sekali orang-orang yang selama ini sebenarnya tanya ke saya untuk jadi affiliate produk-produk saya, untuk join affiliate, tapi nggak ada yang bisa ngejawab gitu. Saya mungkin kalaupun jawab, ya akhirnya jawab cuman ngasih halaman GV yang nggak semua orang paham gitu. Apa sih halaman GV gitu. Akhirnya dimulai dari perjalanan 2014 tadi, mempelajari yang namanya di forum SID, belajar tentang copywriting, belajar tentang landing page, belajar tentang bonus, belajar tentang list building, iklan, email marketing, banyak. Pokoknya ada satu yang paling mahal itu adalah akses ke dalam affiliate marketing itu sendiri. Itu. Di dalam situ orang bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan bisnisnya, entah itu masih dalam dunia affiliate maupun tidak gitu. Di dalam situ orang bisa kapanpun mengikuti kontes, bisa kapanpun mempromosikan produk-produk yang sifatnya evergreen, produk-produk yang setiap hari dijual, mendapatkan pasif maupun aktif income. Akhirnya saya berpikir, jadi kalau mau jadi affiliate ya harus masuk ke situ. Gitu. Dan secara tidak sadar, ternyata saya menjalankan itu selama ini. Meskipun saya baru menyadarinya beberapa waktu lalu gitu. Secara tidak sadar saya sudah berkali-kali mengikuti kopdar, mengikuti beberapa seminar dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau ditanya apa yang dilakukan oleh Mas Aditya selama 6 tahun ini, mengikuti kontes, menang, mengikuti kontes mendapatkan sekian puluh juta, mengikuti kontes bisa bertarung dengan banyak masta dan lain-lainnya. Itu apa resepnya? Ya, point of view-nya adalah pertama, pisahin dulu ya masalah copywriting tadi dan lain-lainnya itu. Jadi yang pertama ketika saya terjun itu adalah saya meyakinkan diri saya sendiri. Tapi jujur waktu itu saya memang nggak minta doa maupun support kepada keluarga, karena memang waktu itu pun saya cuma mikir bahwa saya ingin bisnis gitu. Saya ingin jualan, saya ingin bisnis, saya ingin menghasilkan sendiri. Jadi nggak kepikiran untuk saya minta doa dulu ke bapak dan ibu dan seterusnya, enggak. Jadi waktu itu nggak pikiran itu. Tapi ada baiknya kalau awal teman-teman mengawali minta support atau dukungan kepada keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, selesaikan dulu masalah-masalah yang sekiranya nggak penting dari sisi internal. Contoh misalkan malu jualan, nggak berani bersaing, takut berkompetisi, takut sama kompetitor, takut bertarung, takut dikata-katain, takut dibully dan seterusnya. Itu jauh-jauhin dulu dari dunia affiliate. Oke? Kenapa dijauhin? Karena itu sangat dekat dengan affiliate gitu. Itu nanti akan berkaitan dengan affiliate sekali, sangat berkaitan. Jadi kalau teman-teman punya itu, nggak akan jadi apa-apa. Jadi itu dibuang dulu.
kita masuk ke dalam dunia copywriting, belajar tentang landing page. Jadi saya mempelajari tentang semua itu, gimana cara bikin bonus page yang cepat. Bayangin aja, di tahun 2015-an itu kontes masih belum banyak ya, kontes masih belum banyak, produk yang di launching oleh para vendor juga belum banyak. Masuk di tahun 2016, 17, 18, itu mulai meninggi gitu ya, sebulan bisa sampai 5 sampai 10 orang yang launching. Bayangin kalau nggak biasa bikin bonus page gitu ya, itu susah juga. Oh, bisa aja mas pakai bonus pack-nya vendor gitu. Ya bisa, memang nggak salah juga gitu. Itu pilihan aja. Tapi kalau buat saya, untuk nunjukin siapa diri saya, untuk nunjukin siapa si affiliate-nya, saya bikin bonus pack sendiri. Itu wajib buat saya. Meskipun bagi orang lain ya monggo-monggo saja, nggak apa-apa. Kalau memang tidak sempat untuk membuat itu. Akhirnya saya terlatih untuk membuat semua itu selama bertahun-tahun dan sampai sekarang ini. Gitu. Mempelajari gimana cara bikin bonus yang mirip dengan produk, berhubungan dengan produk, bonus-bonus unik, bonus yang sifatnya itu apa ya, nilainya itu berlebih, greedy untuk seseorang, dan yang paling penting adalah masuk ke dalam lingkaran affiliate itu sendiri. Jadi apa yang saya lakukan rasanya tidak spesial gitu ya, rasanya tidak spesial. Tapi yang paling berat bahwa teman-teman untuk jadi affiliate itu bisa konsisten, bisa menjalankan itu dalam waktu jangka yang panjang, dan bisa bertahan dari gempuran atau apa ya, ibarat orang di apa ya, di jalanan itu balapan atau race itu dia siap untuk bertarung, karena di situ nanti affiliate nggak akan mungkin affiliate lain itu membiarkan affiliate lainnya lagi untuk melampaui jumlah salesnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman saat ini ingin memulai menjadi seorang affiliate, itu yang harus teman-teman lakukan. Dan itulah yang selama ini saya lakukan. Dan kalau ditanya masalahnya cuma itu aja, mas. Masalahnya cuma itu aja emang. Masalahnya cuma itu aja. Mungkin mentok-mentok yang paling berat itu adalah masalahnya mungkin ketika ini hal teknis aja gitu, kaitannya misalkan seperti tool landing page yang nggak bekerja dengan baik, terus website lemot, terus bonus yang udah expired atau kadaluarsa dan udah nggak menjual dan seterusnya, itu sifatnya teknis banget. Jadi kalau ditanya ya seperti itu yang saya jalankan. Masalahnya apa saja ya seperti itu. Dan selama 6 tahun juga sampai detik ini pun masih saya jalankan. Di posisi saya seperti sekarang lagi merilis produk pedagang tajir, besok penjualannya saya tutup. Ini dalam 3 hari terakhir saya juga mempersiapkan untuk mengikuti kontes produk gitu ya, produk WBS Pro. Jadi dalam posisi seperti sekarang pun saya menjadi seorang affiliate gitu. Dan itu saya jalankan bertahun-tahun selama 6 tahun lamanya, sejak saya masih kuliah sampai sekarang itu. Dan saya rasa itu aja, Mas Iqbal, biar kembali berbicara. Jadi mana orangnya? Ternyata belum ada orangnya dan saya harus sendirian. Jadi tolong kembali. Nah, ini dia. Jadi sekarang giliran Anda untuk berbicara karena saya mau sebat dulu. Oke? Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Mas Aditya Tri sudah sharing ya. Nah, sekarang giliran saya. Nah, silakan Mas Aditya Tri untuk itu ya, ngebul dulu, istirahat dulu, isi tenaga gitu kan. Karena sumber tenaga Mas Aditya ini adalah asap. Jadi teman-teman, kalau misalnya biar dia kalah dalam affiliate, maka jangan hadirkan asap di dunia affiliate. Oke, silakan Mas. Oke. Oke. Itulah tips. Jadi memang tipsnya tidak tidak maksudnya tidak berupa, pertunjukan atau misalnya demo dan segalanya ya. Karena yang paling penting menurut saya adalah teman-teman adalah mendapatkan pengalaman dan apa yang sudah diperbuat atau dilakukan oleh Mas Aditya Tri sebelum sukses menjadi seorang affiliate. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi ibarat seorang pelayar gitu kan, seorang Napoleon gitu kan, ketika menemukan Amerika itu kan sulit setengah mati gitu. Nah tapi kalau misalnya dia punya peta, punya jalurnya, saya yakin dia nggak akan kesulitan nemuin Amerika. Nah begitulah teman-teman kalau misalnya ingin belajar affiliate. Nah saya sedikit cerita gitu. Kenapa setahun yang lalu saya ini sebenarnya newbie juga di dunia affiliate gitu. Jadi pas
kisaran waktu itu bulan Agustus kalau nggak salah. Jadi Agustus itu saya baru memulai perjalanan saya di dunia affiliate gitu. Jadi belum setahun malah, ini bulan Juli ya. Pasnya setahun itu bulan depan gitu. Saya memperhatikan gini, kok kayaknya seru ya kalau misalnya kita tampil di leaderboard. Jadi leaderboard itu adalah semacam pengumuman pemenang gitu. Kalau misalnya nanti kontes sudah selesai, kemudian sudah kelihatan berapa jumlah salesnya, maka akan tampil mukanya di situ. Dan di situ banyak sekali, ada dulu saya lihat Mas Aditya Tri, Mas Aditya Satriawan, Mas Samsul gitu ya, Kang Dewa Eka Prayoga gitu kan. Banyak gitu. Dan saya lah menvisualisasikan. Saya kalau misalnya ingin terjun ke bisnis apapun, saya biasanya menvisualisasikan. Mungkin nggak ya saya bisa jadi yang pertama gitu. Jadi gitu. Jadi dulu ketika saya resign menjadi guru, saya juga visualisasikan. Enak kali ya kalau misalnya bangun tidur, lihat dashboard, banyak sales. Jadi saya dulu mempunyai dream dulu gitu. Nah teman-teman bisa melakukan itu dulu sebelum praktek. Kalau saya gitu. Jadi pasang dream dulu, pasang mimpi dulu. Kalau misalnya dalam dunia NLP itu adalah filmnya kita itu kita pasang dulu di sini. Jadi film itu di dalam pikiran kita adalah film pemenang. Jadi rahasia saya juara kontes affiliate 10 kali, ya gitu ya, mungkin nggak sepadan dengan Mas Aditya Tri, mungkin bisa Mas Aditya Tri bisa udah 100 sampai mungkin 200 kali. Tapi bagi saya seorang newbie gitu ya, yang baru setahun terjun di dunia affiliate, juara 10 kali itu dimulai dari film. Jadi saya pasang film dulu nih di pikiran saya nih. Wah, kira-kira saya kalau ikut kontes dulu konvertik ya, dapat 200 sales, enak kali ya, gitu kan. Jadi kontes pertama saya dulu itu adalah konvertik dulu. Saya dapat juara 1, mendapatkan 235 sales, itu saya baru mengikuti kontes. Jadi pertama kalinya saya ikut kontes. Kalau orang juara itu kan setelah beberapa kali ya. Nah, kalau saya, bodohnya saya itu baru ikut langsung juara, kan kayak gitu yang jadi masalah. Nah, saya ulang lagi gitu di kontes yang berikutnya. Saya pasang film lagi, waktu itu kontes Gisut. Waktu itu saya masuk di pertengahan kontes gitu, di peringkat setelah 4 hari atau 5 hari gitu. Saya pasang film. Nah, di atas ini ada Mas Trio Suhardi, ada Mas Andika Yuda, ada Mas Iqbal Raditya gitu. Kalau saya ikut sekarang, oh, saya bisa balap nih di tikungan terakhir nih. Jadi saya pasang film dulu teman-teman. Nah, alhamdulillah di akhir kontes saya bisa membalap yang di atas itu kisaran sekitar 40 sampai 50 saves dan akhirnya juara juga gitu. Nah, itulah contoh saya gitu. Jadi maksudnya gini teman-teman. Saya tambahin untuk para affiliate atau para pemula atau yang mau terjun di affiliate. Jadi mau bisnis, mau sebuah hubungan pernikahan dan sebagainya, baiknya teman-teman harus memasang sebuah film di pikiran teman-teman. Ini dunia NLP-nya ya, saya masukin dunia NLP-nya. Saya lebih seru membahas dari dunia NLP-nya. Kenapa? Karena dengan memahami itu, teman-teman itu bisa sukses di semua bidang. Apapun itu. Mau jadi kades, mau jadi gubernur, mau jadi presiden pun bisa sebenarnya kalau teman-teman bisa membayangkan, memvisualisasikan gimana enaknya misalnya duduk di kursi presiden misalnya gitu, kayak Pak Jokowi lah gitu kan. Atau misalnya enaknya dapat juara, dapat 235 sales. Nah, itu pertama. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah punya film yang bagus gitu ya, film wah enak ya jadi juara, kalau misalnya kita berhubungan sama seseorang, wah enak nih nanti kalau nikah, kalau misalnya ternyata kemudian yang lain, itu berarti kita nanti susun breakdown lagi apa yang harus kita lakukan. Jadi pasang film dulu, baru breakdown. Gimana caranya ya biar jadi juara? Kan gitu. Pertama kayak kata Mas Aditya Tri, belajar dulu nih. Nah, Mas Aditya Tri kan dia lagi lagi buka kursus pedagang tajir. Nah, pedagang tajir ini disusun berdasarkan pengalamannya. Salah satunya belajarnya bisa di pedagang tajir. Atau teman-teman kalau misalnya pengen belajar sendiri,
nggak punya dana, bisa ke YouTube gitu kan, search aja cara menjadi affiliate, atau tonton aja video free saya tentang rahasia super affiliate tuh free di YouTube ada, bagaimana langkah teman-teman untuk memulai affiliate. Nah, teman-teman susun tuh dari awal. Pertama, satu, saya ini siapa? Kalau misalnya saya belum punya pengalaman, berarti saya belajar. Kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman sudah punya pengalaman, lihat apa yang sudah dilakukan oleh para juara. Misalnya, saya berikan study case, 10 study case juara kontes affiliate. Nah, teman-teman bisa belajar di situ. Apa sih yang dilakukan oleh Mas Iqbal ketika juara pertama kali padahal baru ikut sekalinya affiliate. Nah, teman-teman nanti bisa belajar. Nanti sama Mas Aditya Tri juga bisa belajar. Gimana sih cara dapetin seminggu itu 200 sales? Nah, teman-teman bisa belajar. Jadi langkah awal kalau teman-teman belum punya pengalaman affiliate, salah satunya adalah belajar. Itu ya. Nah, baru yang kedua, setelah belajar, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mempersiapkan semua yang memang sudah dilakukan oleh para juara itu. Kalau misal mereka salah satu strateginya membangun list building, ya berarti kita harus mempersiapkan list building. Bagaimana caranya mempersiapkan list building? Nah, berarti nanti kita belajar cara mempersiapkannya. Misalnya, teman-teman siapin free content, kemudian setelah itu beriklan, kemudian setelah itu bangun kolamnya, setelah itu bangun edukasinya. Nah, itu salah satu cara cara mempersiapkan untuk menjadi juara. Kemudian yang kedua, teman-teman punya bonus nggak nih? Misalnya yang berbeda dengan yang lain. Tadi kan kata Mas Aditya, untuk menjadi juara itu kan kalau bisa bonusnya itu unik gitu kan, beda dari yang lain. Nah, teman-teman lihat dalam diri teman-teman punya pengalaman apa ya? Nah, kalau teman-teman punya pengalaman yang lain, bisa nggak dijadikan bonus ya? Kemudian relevan nggak dengan kontes yang saya jalanin gitu. Kalau misalnya relevan, maka bisa dijadikan bonus. Atau kalau misalnya teman-teman pengen ikutin affiliate yang lain, misalnya beli PLR. PLR itu adalah produk yang bisa dijual ulang atau diberikan bonus, boleh. Kemudian apalagi template-template gratis, itu boleh. Tapi pastikan kalau menurut saya, untuk menjadi juara, bonus teman-teman itu harus beda dari yang lain. Gitu. Jadi jangan sama dengan orang lain kalau misalnya terpaksa harus kasih bonus. Nah, kalau misalnya nggak punya bonus gimana? Kan gitu pertanyaannya. Bisa, teman-teman harus membedah sebuah produk itu di mana keunggulannya, di mana kelebihannya, kemudian dicari buyer itu punya kebutuhan nggak dengan produk tersebut. Kalau misalnya kira-kira punya kebutuhan, maka kemudian teman-teman jadikan kebutuhan itu sebagai copywriting-nya atau angle dari copywriting atau sudut pandang bagaimana teman-teman mempromosikan produk itu. Ininya seperti itu. Misal, teman-teman kepengen dong punya penghasilan, penghasilan dari mana aja gitu kan. Misalnya dari jualan, dari affiliate. Nah, itu bisa dijadikan salah satu angle. Salah satu sudut pandang untuk menarik para buyer atau calon buyer teman-teman untuk tertarik membeli produk yang teman-teman promosikan. Itu untuk copywriting-nya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah baru kemudian teman-teman bisa nggak setelah mereka tertarik nge-closingin kan gitu. Orang tertarik, wah bagus tuh produknya, pedagang tajir bagus tuh. Ada, wah buat pemula oke tuh. Nah, baru teman-teman, ya udah kalau beli sekarang saya kasih bonus. Nah, itu salah satu caranya seperti itu. Jadi langkah awal buat buat buyer atau calon buyer itu tertarik dulu. Nah, itu yang harus teman-teman asah. Nah, makanya saya sebagai rekanan Mas Aditya dalam hal ini affiliate pedagang tajir memberikan 10 study case gitu. Study case itu untuk apa? Untuk supaya teman-teman tahu Mas Iqbal itu 10 kali juara kontes affiliate ngapain aja ya. Kan gitu. Makanya saya berikan 10 study case. Misalnya jualan sejoli kemarin. Apa yang dilakukan oleh Mas Iqbal di sejoli? Kira-kira yang buat orang tertarik beli dari Mas Iqbal apa ya? Nah, itu teman-teman nanti bisa pelajari. Intinya itu loh teman-teman ya.
Jadi sebagai seorang affiliate, jangan lihat salesnya, tapi lihat gimana caranya teman-teman bisa membuat buyer itu tertarik dulu. Ketika tertarik, maka dia mau beli. Ketika mau beli, maka baru timbul yang namanya sales. Gitu. Jadi kalau saya nih ngikut sesuatu, saya lihat produknya. Produknya bagaimana ya? Kemudian saya lihat lagi, itu produk kira-kira dibutuhin nggak sih sama orang-orang gitu. Kalau misalnya dibutuhin, kira-kira mau beli nggak ya? Kalau saya kayak gitu, ketika saya menjual sesuatu. Nah, kalau misal permasalahan pasti beli, ya pasti beli, kita harus sentuh yang disebut hot button-nya. Kira-kira mereka mau beli karena apa? Apakah karena masa di teatrinya, atau karena produknya bagus, atau karena sayanya yang memberikan bonusnya. Nah, teman-teman harus mempraktekkan itu semua dan mencari di mana nanti titik-titik yang teman-teman bisa jalani gitu. Karena nanti nemunya berbeda gitu. Aha momennya berbeda. Oh, Mas Iqbal bisa sukses di situ, Mas Adi Teatri bisa dapat ratusan sel di situ. Mas Andrian Rupiah atau Mas yang lainnya itu bisa dapat sel di situ. Nah, teman-teman bisa gunakan cara sendiri. Tiru apa yang dilakukan tapi dimodifikasi dengan cara sendiri. Itulah yang saya bisa berikan malam ini. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman belum juara, belum dapat sales banyak, atau belum terjun di dunia affiliate, maka pastikan teman-teman harus mempersiapkan apa yang nanti akan teman-teman mau kerjakan. Ya salah satunya kalau belum pernah terjun ya belajar. Kalau belum pernah juara ya belajar dari para juara. Kalau belum pernah banyak dapat sales banyak, maka tiru strategi orang-orang yang bisa mendapatkan sales banyak. Begitu. Udah, Mas Ridya? Banyakan saya ngomongnya kan Siap, jadinya. kebanyakan saya lah. Gitu Mas Aditya Tri ya. Ya, suhu ya. Menurut Mas Aditya Tri gimana tuh? Eh, apanya nih? Bagian yang mananya nih? Ya maksudnya dari apa yang kita ngobrolin ngalor ngidul ini kira-kira gimana gitu buat para penonton ini udah 4.400 orang supaya intinya bahwa affiliate ini adalah jalan bener-bener yang prospek banget gitu untuk dijadikan pendapatan harian. Ini seperti itu. Karena kan banyak yang mengira bisa nggak sih saya kayak Mas Aditya gitu kan, kan susah gitu kan. Kan kalau misalnya yang lain Mas Aditya terima enak, listnya banyak gitu kan. Jadi enak banget kalau misalnya ngeblas langsung dapat sales banyak. Gitu kan banyak orang-orang yang langsung mentalnya itu down. Seperti itu Mas Aditya Tri. Nah, jadi sebenarnya yang apa ya, yang paling penting ya, yang tadi di breakdown sama Mas Iqbal itu ada kaitannya sama personal gitu ya, personal orangnya terlebih dahulu gimana gitu ya. Membuat sebuah apa ya, bahasnya set goal kita untuk sebuah bisnis itu kan juga bukan urusan yang gampang gitu kan. Nah, tapi Ya, ini berbeda ketika di kasus seperti yang dijalankan sama Mas Iqbal tadi. Baru ikut kontes pertama kali, belum pernah jadi affiliate langsung juara ratusan series lagi gitu. Nah di situ ada sebuah studi kasus di mana bahwa orang yang nggak pernah ikut kontes, nggak punya list, nggak pernah jadi affiliate bisa menang, tapi dengan syarat gitu loh. Bisa semua itu dilakukan dengan syarat, ada caranya, ada polanya gitu. Nah syaratnya apa? Seperti yang disebutkan oleh Mas Iqbal tadi, di breakdown dulu tuh goalnya gimana tuh. Nah di situ udah dijelasin semua. Nah jadi bahwa affiliate itu apakah untuk kalangan tertentu, misalkan untuk level-level tertentu, enggak. Tapi untuk semua orang, untuk semua level, untuk semua kalangan. Sekarang dikembalikan lagi kepada teman-teman bahwa mau nggak nih jadi affiliate gitu. Orang yang mau memandu. Nah, sekarang itu yang jadi pertanyaan, dan di mana posisi teman-teman sekarang adalah mengambil keputusan bahwa oke, saya jadi affiliate. Ketika sudah mengambil keputusan seperti itu, actionnya dilaksanakan, actionnya dijalanin. Kalau sudah, goalnya di set, ditentuin saya harus seperti ini, saya harus dapat sales sekian,
dalam waktu sekian bulan, dalam waktu sekian tahun, saya harus menjuarai kontes affiliate sekian sekian sekian. Nah itu harus di breakdown. Itu kenapa seperti Mas Iqbal juga, saya pun punya breakdown sendiri ketika saya mengikuti sebuah kontes. Ada yang saya berikan nama roadmap leaderboard gitu, dimana di situ saya melisting gitu ya, membuat list apa aja nih yang harus dikerjain, apa aja nih yang harus disiapin, apa aja nih yang harus kita lakukan ketika kontes itu. Kalau itu nggak jalan, kenapa? Kalau itu jalan, kenapa? Jadi dalam bisnis afiliasi, dalam bisnis affiliate marketing ini semua sangat mungkin terjadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapapun bisa mengikuti gitu ya. Nggak ada ceritanya mengikuti affiliate harus punya list banyak dulu, enggak. Mengikuti affiliate harus punya followers banyak dulu, enggak juga. Kalau Mas Iqbal tadi punya studi kasus bahwa ini saya pertama kali mengikuti sebuah kontes langsung juara, ada kok teman saya yang baru mengikuti kontes di produk pedagang tajir ini langsung dapat sales, nggak pernah namanya belajar tentang marketing, nggak pernah belajar tentang bisnis online, dia cuma kasih tahu ini ada produkku, kamu mau bantu promosi apa enggak, dapat sales. Sekarang kembali lagi kepada orangnya, apakah dia mau belajar, apakah dia mau mempelajari itu, apakah dia mau action. Di situ nggak bisa ditawar lagi ketika kita ngomongin personal, karena kembali lagi kepada dirinya masing-masing gitu. Dan itulah kenapa ini study case yang sangat-sangat menarik dari Mas Iqbal ya, bahwa untuk mengikuti kontes kita nggak perlu menunggu list banyak, untuk mengikuti kontes kita nggak perlu punya followers banyak, untuk memenangkan kontes juga nggak perlu hal itu. Dan itulah kenapa saya menyarankan kalau teman-teman beli pedagang tajir dari Mas Iqbal. Dan di sini saya tahu benar nih, orang ini emang gila sih. Produk saya hampir semuanya juara nih. Otolit juara Mas ya? Otolit juara ya? Oke. Oh, Okay. iya. Terus Gampang Jualan kemarin juara ya? Gampang Jualan juara ya? Juara Oke. dong. Okay. Terus ini nih, calonnya juga juara lagi. Nah, jadi Ya, ilmu sama yang ya. apa yang dijalankan oleh Mas Iqbal itu benar-benar oke banget gitu. Dan saya lihat ada satu poin yang sangat-sangat penting yang dijalankan sama Mas Iqbal ini ketika ikut kontes gitu ya. Dia nggak peduli siapa dirinya, mau pemula kayak, mau expert kayak, mau udah ratusan sales, udah puluhan kali juara, dia akan tetap all out gitu ya. Dia akan tetap all out, dia akan tetap ngotot untuk menang gitu. Dia ngototnya dalam tentu arahnya baik ya untuk memenangkan sebuah kompetisi, dan ini arahnya positif banget. Ini yang harus teman-teman tiru dari Mas Iqbal gitu. Dan kayaknya udah dibocorin di dalam bonusnya. Makanya itu saya kaget kalau salesnya banyak gitu. Jadi kalau mau beli pedagang tajir ya Mas Iqbal ini saya sangat merekomendasikan ya. Kode diskonnya apa Mas? Alun ya? Kode diskonnya apa? Alun. Oke, sebelum saya kasih kode diskonnya ya, saya tunjukin dulu deh. Jadi biar teman-teman yakin gitu. Jadi siapapun teman-teman, mau teman-teman itu belum pernah, mau teman-teman sekarang sudah jadi affiliate, mau teman-teman ibu rumah tangga, karyawan, internet marketer, mahasiswa, ataupun anak yang sekolah lah ini ya seperti itu. Kalau memang itu, maka affiliate itu bisa menjadi jalan untuk mencari penghasilan lah, atau disebut jalan ninjaku lah kalau dari bahasa kerennya lah ya. Nah, ini contoh lah, saya baru setahun, saya tunjukkan dulu screenshot saya, jadi biar teman-teman yakin gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa bisa saya closing dulu ya, Mas Aditya Tri ya, sebentar ya. Ya. Bisa mendapatkan 1.150 sales dalam setahun. Jadi teman-teman, ini kelihatan ya, kelihatan Mas Aditya Tri ya. Jadi ini adalah kontes-kontes apa aja yang sudah saya menangin gitu selama 1 tahun. Totalnya itu sebanyak 1.150 sales. Jadi kalau teman-teman kepengen melihat buktinya,
Maka lihat dashboard saya, sudah saya apa urai semua konten saya. Nah, kemudian masing-masing dapat berapa sih? Nah, ini Convertik tahun lalu Agustus saya dapat 235 sales, komisinya 68,5 juta. Nah, kemudian Gisut punya Mas Saiful Alam juara satu, saya dapat 120 sales, komisinya sekitar 24 atau 24,5 juta. Kemudian Marketplace Hero punya Mas Andrian Ropia gitu kan, juara satu lagi. Totalnya 225 sales, komisinya sekitar 55 juta. Kemudian Otolis, nah ini punya Mas Aditya Tri. Waktu itu pertama kali mempromosikan punya Mas Aditya Tri, juara satu, 125 sales, komisinya sekitar 35 juta. Kemudian ada lagi Sejoli ya. Sejoli ini punyanya Kang Dewa sama Mas Kang Didi Supriyadi, Kang Didi Supriyadi, Didi Supardi. Itu totalnya 140 sales, komisinya sekitar 36,5 juta. Jadi 5 kontes awal saya juarai semua, 5 kali juara berturut-turut. Totalnya kalau teman-teman kumpulkan ya banyak lah, sekitar hampir berapa ya, sekitar 200 jutaan lah. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya teman-teman ingin serius, ingin ibaratnya menjadikan affiliate adalah sebuah pekerjaan, maka saya rekomendasikan belajar di pedagang tajir. Kenapa saya rekomendasikan? Karena saya jarang mempromosikan produk digital orang lain. Kenapa? Karena saya punya kerjaan gitu. Kerjaan saya jualan di marketplace. Tapi affiliate itu sangat recommended. Makanya kalau misalnya saya mempromosikan, itu pasti saya berikan bonus yang memang untuk teman-teman semua agar teman-teman sukses mempraktekkan apa yang nanti teman-teman investasikan gitu. Misalnya kalau teman-teman beli nih malam ini juga karena besok akan ditutup ya, dan kabar-kabarnya memang ditutup kemudian dibuka lagi nggak tahu kapan atau mungkin nggak dibuka lagi. Nah, kalau teman-teman pengen ikut, maka saya rekomendasikan ikut pedagang tajir untuk memulai jalan menjadi affiliate. Kenapa? Karena setelah saya lihat materi Mas Adi Teatri, semua materinya itu memang sesuai. Bahkan saya pun 90% mengikuti apa yang sudah Mas Adi Teatri tulis atau ucapkan atau videokan di materinya sendiri gitu. Nah, makanya untuk materi yang teknisnya di Mas Adi Teatri, semua seperti membuat free content, bagaimana beriklan dan sebagainya. Belum nanti ada bonus kelas 30 hari affiliate Mas Ali Diatri yang nanti akan dampingin. Nah, saya kasih dari segi strategiknya. Kalau teman-teman sudah punya basicnya, sudah punya ibaratnya ilmunya, kan teman-teman harus tahu jalannya gitu kan. Ibaratnya teman-teman udah bisa nyetir nih mobil, gitu kan. Di masa dia teatri juga dikasih tadi cash, tapi saya kasih lagi tambahan lagi dari sisi saya. Dari sisi seorang newbie, kalau Mas Detri kan dari sisi yang berpengalaman. Kalau saya dari sisi seorang newbie yang memang dulu iseng-iseng ikut kontes affiliate dan ternyata gurih gitu. Nah, saya bedah semuanya. Bagaimana saya menjuarai 10 kontes affiliate ini, kemudian mendapatkan komisi selama setahun itu 300 juta bersih. 300 juta bersih itu jersey ya. Kenapa bersih? Karena produk digital itu secara umum itu tidak menggunakan modal. Modalnya itu teman-teman memang yang pertama harus memahami produknya, yang kedua membuat halaman penawaran kalau misalnya mau, gitu, atau kalau menggunakan organik seperti Facebook, nawarin teman dan lain-lain, itu gratis. Kalau misalnya minta link, minta dibuatkan halaman landing page, itu silakan hubungi para vendor, intinya gratis. Teman-teman tinggal modal berpikir apa yang bisa teman-teman buat kalimat promosinya agar mereka mau beli. Ini seperti itu. Nggak bisa buat nih kalimat promosi, disediakan oleh vendornya biasanya. Dan saya ajarin juga bagaimana cara membuat sendiri kalimat promosi versi saya, dan teman-teman bisa nanti modifikasi versi teman-teman. Jadi di dalam grup bonus pedagang tajir KDMP nanti itu ada tugas-tugas. Bagaimana teman-teman membuat copywriting dari hari pertama sampai hari ke-8. Nah, teman-teman harus tuh kemudian bagaimana memahami produk. Bagaimana kita melihat apa kekurangan dari suatu produk itu, kemudian kita kasih bonus. Kemudian saya ajari gimana caranya
kita melihat keberatan dari buyer, terus kita kasih bonus untuk supaya mereka keberatannya itu hilang gitu. Nah itu semua saya ajarin, semua case per case, per produk, dan saya yakin produk yang sudah saya menangin itu sudah hampir 95% sesuai dengan produk digital yang nanti teman-teman akan belajar di pedagang tajir. Gitu ya, nggak perlu saya terusin ya, landing page juara 1, saya juara 1, marketing juara 1, ini juara 1 sama Google Ads saya juara 3 di sini. Tapi secara umum dengan menjuarai ke 10 kontes affiliate, teman-teman itu bisa mendapatkan penghasilan segini deh. Tentunya memang harus ada yang dipersiapkan. Nah, yang dipersiapkan itulah nanti yang teman-teman belajar di pedagang tajir. Kemudian ketika mulai berjalan, apa aja caranya, apa aja yang harus dikerjakan, itu nanti di study case saya dibahas secara detail dan teknik, dan saya yakin teman-teman akan mudah untuk menjadi seorang juara seperti saya. Begitu teman-teman, oke? Nah kita balik lagi bersama Mas Adi Teatri ya, gitu. Jadi joinnya di mana? Kalau misalnya teman-teman mau gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau gratisan, teman-teman sudah ada panduan YouTube saya, tapi sayang banget gitu, teman-teman tidak punya mentor, tidak punya ibaratnya seorang yang berpengalaman yang ditanyain gitu. Kalau saya, kalau misalnya beli sesuatu produk, itu saya beli bukan beli produknya, saya beli akses untuk bisa berhubungan dengan mentornya. Kenapa? Karena itu mahal. Kalau misalnya kita belajar sendiri, itu belum tentu kita bisa tahu hal-hal di luar teknis ya, yang mungkin itu akan udah dirasakan oleh para mentor kita. Nah itulah kenapa kalau misalnya waktu itu saya pernah ikut workshop harganya 15 juta gitu kan, mahal itu kan, tapi saya bukan ibaratnya produknya itu bagus, tapi yang paling penting adalah saya bisa berhubungan dengan orangnya gitu. Kalau bisa saya bisa bertanya gitu langsung dengan Mas Aditya Trinya gitu. Itu Mas Aditya Tri, gimana menurut Mas Aditya Tri? Kalau investasi itu sebenarnya mahal nggak sih, sekitar 449.000 untuk mempelajari 6 tahun pengalaman Mas Aditya Tri? Ya enggak lah, jelas enggak mahal, sama sekali enggak mahal dan sangat-sangat murah ya, karena ibarat kata itu kalau kita mempelajari sesuatu kan harus ada yang menuntun ya, harus ada yang menuntun. Kalau nggak ada, itu yang terjadi adalah biasanya nggak fokus, itu biasa. Terus ketika kita nggak fokus, itu biasanya waktu banyak terbuang percuma untuk mempelajari sesuatu yang sebenarnya nggak perlu gitu. Nah, di dalam Pedagang Tajir ini, itulah kenapa saya membuat sebuah program kelas online juga selain video coursing, video course yang saya buat ini, di mana di situ nanti mereka yang bergabung di dalam Pedagang Tajir ini wajib gitu untuk membuat sebuah laporan dari tugas-tugas yang saya berikan gitu. Jadi mereka nggak sekedar terima video, praktek, nggak terpantau. Itu sudah pasti gitu ya. Cuman ada kelas lain selama 30 hari yang dimana nanti terbagi 4 sesi, di mana setiap sesi nanti diawali dengan webinar live bersama saya langsung memandu teman-teman ini yang harus dilakukan dan ini yang harus dikerjakan dan kemudian harus dilaporkan kepada saya gitu. Jadi ketika teman-teman itu di sini mempelajari sesuatu terkait affiliate ini yang dimana banyak sekali yang harus teman-teman pelajari, itu akan membuang waktunya teman-teman kalau teman-teman nggak tepat dalam memilih seorang mentor gitu. Dan yang dibilang oleh Mas Iqbal tadi untuk ikut workshop 15 juta, kemudian membeli Pedagang Tajir harga 449.000, itu harga yang terlampau murah kalau kita ngomong untuk mendapatkan akses ke dalam apa yang kita beli gitu. Dimana akses itu adalah hal yang terlampau mahal untuk harga segitu.
karena nggak semua orang bisa masuk ke situ dan nggak semua orang bisa tahu ada akses yang terbuka seperti di pedagang tajir seperti ini. Gitu. Jadi kalau dari saya, teman-teman bisa langsung join pedagang tajir karena besok ini ditutup ya Pak, gitu ya. Ya. Besok penjualannya ditutup jam 12 malam. Jadi belinya di pedagangtajir.com garis miring KDMP, bisa langsung belajar bareng saya, belajar bareng Mas Iqbal juga. Pakai kode diskon KDMP nanti pasti disupport sama Mas Iqbal. Dan nanti juga pasti diajakin untuk live bareng seperti saya. Oke nih, Jadi lupa nih Mas Adi Teatri nih. dari Ternyata kita belum buka sesi pertanyaan. oh iya, Oke, ya Mas Adi Allah. Teatri nggak apa-apa ya kita buka sesi pertanyaan ya. Sampai lupa saya kita kasihkan ngomong ya. Oke, teman-teman yang sudah hadir ya, silakan tanya apapun yang teman-teman mau tanya. Ini kalau kita seling sharing itu kayak kadang-kadang gini nih, ngomongnya banyak tahu-tahu kita lupa kalau ada yang mau nanya gitu kan. Nah, silakan yang mau bertanya. Kira-kira apa pertanyaannya? Mau yang relevan boleh, yang nggak relevan juga nggak apa-apa. Pokoknya nanya lah, ya kan? Karena jarang-jarang saya berdua sama Mas Adi Teatri ini. Sibuk dia, ya kan? Besok mau launching lagi dia nih. Oke, siapa ya? Oke, sebentar, sebentar Mas. 1, 2, 3. Ada lagi nggak? Nih, Mas Rian Piarna. Mas, katanya Mas Rian, jadi kupon kita harus paten ya Mas, biar jadi personal brand. Gimana tuh Mas? Bukan Yang paten ganteng ya, dewe itu loh. bukan paten ya, karena nggak bisa dipaten ya. Maksud saya itu konsisten gitu. Jadi jangan gonta-ganti. Nah, kenapa? Tujuannya salah satunya personal branding itu tadi. Gitu. Jadi bisa menggambarkan esensi dari apa yang kita miliki. Contoh ganteng dewe. Kalau Mas Iqbal ini KDMP, kaya dari marketplace gitu ya. Kalau teman-teman yang lain pasti banyak bisa lihat di timeline Facebook itu kode diskon itu nggak ada patennya sebenarnya gitu. Cuman itu sudah menjadi sebuah trademark tersendiri bagi seorang affiliate. Dan tujuannya tentu untuk memudahkan calon pembeli untuk mengingat kita, mengingat kode diskon kita. Karena banyak loh kasusnya orang itu dia sudah hafal sama kode diskon kita. Jadi dia ketika mau beli udah pakai link apa aja, pokoknya dia pakai kupon itu. Ada kasus seperti itu. Jadi bukan paten mas ya, tapi lebih baik itu dikonsistenkan dan menjadi sebuah trademark tersendiri buat kita gitu. Oh gitu. Apalagi Jadi nih, biar keingetan ya. Tahu-tahu nanti pakai ganteng dewe gitu. Gitu ya. boleh boleh boleh. Atau KDMP gitu kan. Nah, oke lanjut kita pertanyaan berikutnya masihlah dari Mas Rian Priyana nih. Dia lah yang fokus nih kayaknya pembelajar banget nih dia nih Mas. Mas, untuk punya list apakah bisa menggunakan traffic gratisan? Atau memang harus keluarin modal biar dapat list? Oke, Mas Aditya. Ya bisa dong gratisan. Kan saya juga mengawal dari gratisan. Tadi Mas Iqbal juga cerita dari gratisan. Sangat-sangat bisa. Atau memang harus keluar modal buat biar dapat list gitu ya. Untuk dapat list itu banyak caranya. Caranya banyak. Salah satunya ya keluarin modal untuk beriklan gitu ya, untuk membangun lead. Itu salah satu caranya. Bisa juga misalkan diviralkan gitu ya, pakai teknik viral marketing, bikin tulisan yang membuat itu viral, terus bikin grup Facebook untuk member-membernya. Itu kan juga sebuah list gitu yang sifatnya adalah organik dan juga pastinya gratis. Jadi nggak harus sih. Saya pun baru 2017 mendatangkan lead dari iklan gitu ya. Sebelum-sebelumnya enggak. Jadi ya tidak ada kewajiban sih kalau beriklan untuk mendatangkan lead, Mas. Itu hanya opsi aja bagi mereka yang mampu dan bisa. Gitu. Ya, paling saya tambahin kan teman-teman punya teman-teman ya, maksudnya punya komunitas. Misalnya pasti dong Facebook yang teman-teman sekarang punya temennya itu ada yang teman SD, teman SMP, teman SMA kan gitu kan. Nah, silakan teman-teman kalau misalnya membrandingkan diri sebagai ahli jualan. Materinya misalnya dari buku-buku yang teman-teman baca,
kemudian teman-teman bisa pasang foto profil yang meyakinkan bahwa teman-teman memang sudah menjadi ahli jualan. Jadi mereka teman-teman kita yang misalnya sudah kenal kita di SD, SMP, SMA atau kuliah, yang kepengen jualan itu nanti akan tertarik gitu. Nah, teman-teman bisa buat kolam tuh dengan posting yang bikin orang penasaran. Nah, itu udah mulai dari situ biasanya sih kalau teman-teman mau gratisan gitu. Jadi nggak harus berbayar. Berbayar itu untuk cara cepat aja sih. Jadi kalau misalnya yang gratisan teman-teman bisa bangun 1.000 list atau 1.000 orang di satu kolam memakan waktu 3 bulan, mungkin dengan cara berbayar itu bisa memakan waktu cuma sebulan atau mungkin 15 hari. Gitu sih, ya Mas Aditya ya. Betul sekali, Gitu. betul Bapak. Oke, lanjut. Kemudian dari Lanjut. Mas Mas Sahat Sitorus. Katanya bisa nggak sih kita melakukan tips trik pakai marketing gitu, Mas? Untuk melariskan jualan? Ini saya nggak berani ya bilang bisa atau enggak gitu, tapi banyak sekali momen atau kejadian yang membuat produk itu penjualannya meledak, affiliate-nya juga penjualannya meledak, itu dikarenakan ada sebuah kontroversi gitu, yang mungkin di sini disebut marketing gitu ya. Saya nggak berani bilang itu bisa atau enggak, tapi entah itu sebuah kebetulan, entah itu sebuah hal yang kontroversial gitu ya, entah itu di luar positif negatifnya, saya nggak peduli itu, tapi memang ada hal-hal seperti itu. Mungkin karena efek dari kontroversi itu tadi akhirnya menyebar, gitu ya kan, karena yang sebenarnya dibutuhkan oleh calon pembeli itu adalah informasi gitu. Karena semakin menjadi kontroversi, semakin viral, makanya semakin menyebar dan informasi pun tersampaikan. Dan kita nggak bisa dong menyaring sebuah kontroversi itu sampai pada haters maupun lovers, pasti sampai pada dua pihak yang bersangkutan. Dan ya sah-sah aja untuk dijalankan itu, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak berani bilang itu bisa atau enggak. Mungkin Mas Iqbal yang sering war, silakan gitu ya. Jadi intinya kalau teknik war-war gitu ya untuk supaya lebih populer aja sih ya. Lebih populer, banyak yang nge-share, akhirnya banyak yang lihat, banyak yang penasaran, akhirnya juga banyak yang beli pada akhirnya gitu kan, karena saking penasaran tersebut gitu kan. Nah, teknik-teknik gini kan biasanya digunakan oleh para artis ya. Misalnya mau bikin film nih, gitu kan. Saya sama misalnya Mas Raditya Sinta Bella pacaran nih beneran nih, gitu kan, deket gitu kan. Mas Aditya Tri misalnya sama Keke juga lagi bikin film, pacaran dulu gitu kan. Ya mungkin seperti itulah. Jadi salah satu trik marketing itu kayak gitu tuh. Ya gitu ya Mas ya. Intinya buat populer aja sih, melariskan sih enggak. Tapi membuat populer akhirnya produknya sering dilihat orang, penasaran akhirnya beli. Nah, tinggal nanti ketika sudah dibeli orang, apakah orang itu akan beli lagi. Nah, itulah produknya teman-teman harus bagus juga gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau produknya kayak kue-kue yang artis-artis itu dibeli terus nggak enak, akhirnya mereka bangkrut kan gitu kan. Jadi seperti itulah. Kalau pakai marketing itu bisa aja gitu. Kalau teman-teman seperti saya sama Laudia Sinta Bella itu bisa. Oke, lanjut ya. Oke, Mas BMS SUNZ. Mas, apakah kita pasang pixel di sales spec sih vendor, Mas? Nah, ngerti nggak, Mas? Bisa pasang pixel nggak di sales Nggak spec bisa, vendor? Kecuali bikin sendiri ya? nggak bisa. Ya, kalau bikin bonus pick atau landing pick sendiri ya monggo bisa. Oh, Tapi kalau di sales pick vendor nggak. oke. Jadi kalau mau bikin masang pixel itu di sales spec sendiri ya? Gitu. Betul, betul. Bikin landing pick sendiri, pasang pixelnya. Kenapa nggak bisa? Sebenarnya bisa aja kalau si vendor mau adil. Adilnya maksudnya ya Oh, semua affiliate disuruh menanam pixelnya di sales pick itu, gitu. Tapi oh, kalau cuma satu atau dua affiliate itu namanya nggak fair, gitu. Karena nanti iya, otomatis traffic database yang masuk di situ adalah punya affiliate semua. iya. Dikumpulin jadi satu ya? Nah, nggak fair Iya, jadinya. Begitu. iya. Itu bikin sendiri Mas Dimasan, gitu ya. Jadi beli
hosting domain sendiri, terus pasang pixel sendiri, minta apa template Elementornya atau landing page-nya ke vendor, itu bisa. Oke lanjut, Mas Adi Seva nih, ini salesnya udah banyak nih. Gimana caranya ngalahin Mas Iqbal di kontes pedagang tajir? Ya udah ntar kalau saya nggak ikut, saya kalah gitu ya segitu. Ngalahin aja Mas, coba tiru yang saya ajarin ke Mas Adi Seva kan. Mas Adi Seva kan udah praktekin tuh satu copywriting yang salesnya sekarang membludak kan. Nah itu caranya. Tinggal nanti jalanin yang di materi yang di bonus tadi kan. Nah teman-teman kalau mau kayak Mas Adi Seva nih, silakan ya join lewat saya ya. Oke, Mas Jekti, keistimewaan. Nah, menurut sampean Mas, pedagang tajir itu dibandingkan kelas-kelas affiliate yang lain itu istimewanya apa sih? Gitu loh. Ada yang nanya nih. Istimewanya yang pertama nih, bentar, ada email, oke. Istimewanya adalah yang pertama, ini masa pamer diri saya sendiri sih? Oh, Gimana nggak ya apa-apa. jelasinnya Pak ya? Nanti kalau kebablasan saya itu ya turunin. Gini, istimewanya adalah yang pertama, di dalam rentan waktu 6 tahun yang saya bungkus dalam bentuk pedagang tajir itu, yang saya berikan materinya bukanlah sebuah materi yang berisi hal-hal manis aja, itu. Tapi juga berisi sebuah kegagalan, hal-hal pahitnya, halangan-halangannya, terus kendala-kendalanya. Dari situ teman-teman bisa belajar, Mas Jack juga bisa belajar, oh ternyata ini yang dialami oleh Mas Aditya, dan saya nggak boleh mengalami ini. Itu yang pertama. Yang kedua, video course yang teman-teman pelajari itu nanti akan sangat berkaitan dengan kelas 30 hari. Jadi tidak hanya saya pandu kemudian langsung praktek, tapi sebelum saya pandu teman-teman sudah belajar terlebih dahulu materinya. Jadi ketika saya pandu dalam bentuk kelas online 30 hari, teman-teman isi otak dan pikirannya udah ada. Jadi udah tahu, oh saya harus seperti ini dan saya harus melakukan ini. Nah, dilakukannya adalah ketika kelas online itu. Jadi ada dua apa ya, ibaratnya dua sisi gitu ya, yang saling mengisi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di mana ada webinar premiumnya, gitu ya, ada webinar premiumnya yang nanti saya langsung praktek gini loh, ketika saya mau kontes, saya menjalankan cara ini. Tuh. Yang keempat atau yang terakhir, saya menyediakan beberapa studi kasus. Nah ini yang penting banget untuk teman-teman, termasuk Mas Jack. Jadi saya menyediakan beberapa studi kasus untuk pedagang tajir ini. Kenapa studi kasus ini penting daripada materi-materi lain? Studi kasus ini menjadi penting karena disitulah ada masalah yang terjadi dalam waktu rentan tertentu, dalam kejadian tertentu yang saya ceritakan, yang saya tunjukkan dan saya praktekkan. Nah itu teman-teman bisa langsung belajar dari studi kasus itu. Gitu. Jadi bukan hanya non tenis, bukan hanya tenis, ada studi kasusnya juga. Kurang lebih kayak gitu keunggulannya Pak. Oke, oke. Jadi intinya adalah semua yang ada di pedagang tajir itu adalah semua pengalaman dari Mas Aditya Tri lah ya. Selama menggeluti dunia affiliate. Itu yang membedakan. Kenapa beda? Karena setiap orang pengalamannya beda-beda kan. Seperti itu. Nah, Mas Aditya Tri ini selama 6 tahun ini memang sudah terbukti menghasilkan di affiliate dengan menjual produk digital. Makanya ada study case, ada nanti webinar premium, ada kelas 30 hari. Jadi intinya teman-teman ketika ikut pedagang tajir, maka sama aja teman-teman mengikuti langkah yang dilakukan oleh Mas Aditya Tri selama menjadi affiliate. Gitu Mas Ajep ya, saya tambahin ya. Mungkin bisa membantu Mas Jack memahami perbedaan atau keistimewaan dari pedagang tajir. Gitulah ya, Mas Aditya ya. Oke lanjut. Nah ini 15 menit lagi lah kita ituin ya untuk pertanyaan. Silakan. Muhammad Nur ini nanyanya banyak nih. Bahas-bahas undian nih katanya. Mas boleh nggak bonusnya dari affiliate ada hadiah undian? Nah kalau yang join dari affiliate tertentu dan tips biar nggak ditikung. Nah, silakan Mas. Undian nggak boleh ya, Nggak apapun boleh ya? alasannya
Kalau buat saya Kenapa ya, sih Mas biar nggak boleh? gini loh Pak, gini ya, dalam memberikan bonus untuk seseorang, gitu ya, uh, jangankan produk digital, gitu ya, kita beli sepeda motor aja ada bonusnya kan, gitu kan, Ya, ada helm, ada jaket, gitu ya. Pernah nggak di dunia nyata dia, di offline konvensional ataupun dunia digital, dikasih nama bonus tapi diundi? Pernah nggak? Kalau saya, enggak. itu bukan bonus gitu. Itu bukan bonus namanya. Karena dari undian itu ada ketidakpastian dari pembeli. Padahal namanya bonus di mana-mana itu ya pasti gitu. Ya, Kalau diberikan nama bonus tapi nggak pasti, itu berarti bisa bisa jadi bisnisnya bodong. Gitu-gitu kan? Itu yang terjadi kan? Nah, ya. kan banyak kejadian-kejadian orang negatif seperti itu selama ini. Jadi ya mending nggak usah. Jadi saya nggak bukan bukan nggak suka, tapi memang ya nggak baik gitu. Apalagi dalam dunia affiliate, produk itu kan harga sama, produk sama, benefit, value semua sama. Jadi yang menjadi keunggulan salah satunya itu adalah bonus. Ketika bonus itu dibuat kontroversi dengan semacam undian seperti itu, kemudian iya oke, ada term and condition di awal, oke. Tapi hati seseorang siapa yang tahu kalau dari awal sudah dijanjiin, oke? Ternyata di akhir nggak dapat apa-apa. Kemudian dia memiliki sudut pandang negatif kepada affiliate. Siapa yang rugi? Karena dia Jadi semua nanti pihak, padahal ada satu ya. oknum. Jadi Terus kalau kayak misalnya gitu Pak, kalau kalau misalnya nih ternyata dia ikut nih, terus yang pembuat undian itu udah tembus nih harusnya nih. Ternyata nggak dapet tuh yang hasil dari kan katanya janjinya misalnya 50 sales lah gitu kan. Ternyata pas udah dapat 50 sales eh nggak diundi juga gitu. Atau mungkin dinaikin tuh gimana tuh, Pak? Bisa jadi nah, kayak gitu kan? karena Itu gini, bisa jadi nanti jeleknya ke betul. affiliate lain gitu ya. Nah, gitu. Jeleknya itu ke affiliate lain, bukan ke dia aja, bukan ke si pemberi undian ini gitu, tapi ke semua affiliate. Dan sangat-sangat rentan namanya apa ya, rekayasa undian. Masih rekayasa undian itu gimana? Pertama, merubah minimal sales. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengundi siapa? Terus yang melihat undian siapa? Sedangkan ini adalah ranah dunia digital. Apa kita langsung ketemu? Kayaknya nggak mungkin juga, oke? Okay? Dan sangat-sangat rentan adanya kontroversi. Dan yang paling buruk ya itu tadi Pak, akhirnya ngasih dampak ke affiliate yang lain yang itu sifatnya negatif. Dan ya siapapun orangnya nggak mau lah namanya nggak ngelakuin apa-apa kena jeleknya itu kan nggak suka, pasti nggak enak kan. Ya saya makanya ngejaga janganlah seperti itu, nggak boleh gitu. Mau kamu salesnya itu banyak kayak salesnya ratusan, berapapun salesmu kalau kamu ngadain undian, ya cut, nggak boleh gitu. Intinya sih kayak gitu. Hmm. Jadi lebih berdampak sosial, lebih berdampak lebih besarnya yaitu tadi ya dunia affiliate mungkin tercoreng dan sebagainya ya. Nah, Apalagi kalau ada benar-benar. kasus, ya pokoknya banyak lah kayak investasi bodong kan. Jadi yang kena itu investasi yang Nah, nggak bodong gitu ya. Seperti itulah ya. Nah biar nggak ditikung mas, satu lagi tuh itu untuk mengakhiri pertanyaan malam ini gitu, sebelum kita close. Kan siap. Biar nggak ditikung pernah ditikung nggak, itu mas? adalah, wah berkali-kali Pak, dengan orang yang sama lagi Pak. Ya Allah, parah tuh si Siapa itu? Dewa. Si Dewa Seling. Jadi biar nggak ditikung adalah caranya jangan pernah mengikuti kontes yang di situ ada Dewa. Udah itu aja. Oh gitu. Ini serius, serius, jangan bercanda lah. Gini, biar nggak ditikung itu adalah caranya jangan pernah mengukur angka di depan. Contoh nih, mengikuti sebuah kontes, oke? Regulernya atau mayoritas ya, kontes itu kan berlangsung 7 sampai 14 hari. Di mana ternyata teman
di hari pertama atau 1 sampai 3 hari gitu salesnya udah 100 misalkan ya, udah 100 sales gitu. Terus nomor 2 masih puluhan gitu. Nah, kalau sudah begitu, biasanya ini yang saya alami ya, santai-santai gitu. Santai-santai, santai aja gitu. Nah, ini kesalahannya gitu. Jadi jangan sampai mengukur dari angka, tapi lihat keadaan. Lihat keadaan misalkan, gimana keadaannya si kompetitor nih, nomor 2 ini ngapain dia sebenarnya. Yang penting. Kedua, lihat sisi produknya. Mungkin produk itu di awal kita bisa nge-up meledak gitu ya. Tapi kalau kita biasa-biasa aja di tengah, ya jadi biasa aja kan. Oleh karena itu harus konsisten dari awal. Kalau mau meledak ya meledak gitu sampai penutupan kontes gitu. Jadi jangan sampai terlena dengan angka di awal. Kalau kontes itu berlangsung 14 hari atau 7 hari ya 7 hari juga kita promosi gitu. Di mana Mas ya terserah di mana aja pokoknya jadi duit itu udah beres gitu ya. Nah, jadi intinya adalah jangan santai-santai ya. Jangan Tapi nggak santai-santai. seru Mas kalau nggak mepet gitu kan. Kalau kayak dewa semua Iya, join di akhir kontes cuma 3 jam juara kan nggak seru jadinya. Itu bukan kontes namanya. Ya nggak? Gitu. Ya memang berarti memang harus dari awas itu ngegas lah ya. Gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah karena memang durasinya ini 7 hari, kebanyakan itu kan para buyer itu nungguin di akhir gitu kan. Kecuali kita memang di awal itu ngasih bonus atau ngasih sesuatu yang bikin mereka di awal itu udah join kan gitu. Tapi biasanya mereka nih salah satunya adalah nonton review dulu nih. Menurut dia nonton review, dia analisa masuk nggak logikanya gitu kan. Dengan investasi segitu, kemudian belajar dan sebagainya, ada bimbingan dan sebagainya, baru mereka di akhir-akhir mengambil keputusan. Biasanya kan gitu, Mas. Makanya di pertengahan itu kadang-kadang eh, orang-orang itu kalau nggak dikasih scarcity, itu nggak beli pada hari itu juga gitu. Itu ya kelemahannya ketika ikut kontes tuh gitu harus ada scarcity-nya gitu. Jadi harus misalnya dibatasin 50 seat gitu kan. Setelah kalau misalnya nggak dibatasin mereka ntar aja lah di akhir. Itu yang jadi masalah Mas. Kecuali ya kayak si Kang Dewa itu kan. Seperti itu. Ya nggak? Seperti betul itu betul Mas. Pak. Gitu ya. Oke Udah Mas. nih. Udah kayaknya nih sudah nggak ada yang nanya. Ada yang nanya lagi nggak? 4 menit lagi nih. Kita cukupin 90 menit aja nih untuk free webinar jalan affiliate adalah jalan penghasilanku. Yang pasti saya harap teman-teman baik yang sudah pernah jadi affiliate atau yang belum mendapatkan manfaat dari webinar ini. Dan kalau misalnya teman-teman ingin ya, ingin maksudnya serius belajar menjadi seorang affiliate, maka teman-teman bisa join melalui link yang ada di deskripsi video ini. Tadi sudah saya ubah ya. Berikut bonus yang saya berikan. Atau teman-teman bisa lihat di layar, jadi di pedagangtajir.com/kdmp, kodenya kuponnya vouchernya KDMP. Nah, teman-teman nanti bisa mendapatkan 10 study case bagaimana menjadi juara. Kenapa teman-teman harus jadi juara? Kalau jadi juara, salesnya banyak. Jadi kalau misalnya targetnya cuma dapat sales, ya nggak bakalan jadi juara. Tapi kalau targetnya jadi juara, ya pasti salesnya banyak. Gitu, makanya saya ajarin jadi juara. Gitu loh. Kalau misalnya saya ajarin dapat sales, teman-teman susah dapat juaranya. Tapi kalau saya ajarin jadi juara, teman-teman banyak salesnya. Itulah kalau menurut saya. Mantap. Gitu. Ya, apa nih Mas Aditya S mau nanya katanya? Udah Nanya nggak apa? usah. Gak usah. Rusuh. Tutup, tutup. Udah tutup. Dah, bubar, bubar. Oke. Terakhir Mas. Oke, apa nih? Jadi ini satu lagi nih Mas. Ini mungkin bisa eh, bisa menepis orang-orang yang beranggapan negatif kalau vendor itu ikut main. Kalau misalnya nggak dipasang pixel. Coba Oke. Bapak Nurjatri gimana pendapatnya? Jika tidak bisa pasang pixel di landing page vendor, apakah mungkin vendor tikung-tikung list kita yang masuk di LP-nya ya?
Nikungnya gimana? Jalan nikungnya lewat mana? Gitu ya. Jalan nikungnya lewat mana? Karena gini, seorang affiliate itu kan promosi produknya vendor, kan? Nah, ketika promosi itu yang dikirimkan kan ada traffic. Nah, disitulah ada visitor kan masuk membeli. Nah, nikungnya di sebelah mana? Kalau mungkin nikung yang disebut Mas di Mas Sans ini adalah list affiliate masuk ke vendor gitu ya, iya kan bukan nikung itu namanya. Sebelah mana nikungnya? Kan si affiliate juga menyadari bahwa kalau pembelinya itu menjadi si pemilik produk, ya otomatis akan seperti itu gitu. Itu yang akan terjadi. Dan toh pada akhirnya si pembeli juga tetap menjadi listnya dia. Menikung itu kan adalah merebut ya. Menikung itu merebut. Ini apa yang direbut kan nggak ada. Si affiliate tetap memiliki listnya. Dapat sales, dapat komisi kan ya. Enggak lah Mungkin kalau gini nikung Mas, saya rasa. retargeting Mas, maksud dia adalah bisa jadi nih karena kita udah ngasih pengunjung, si vendor itu retargeting lagi pengunjung yang datang ke halaman penjualan dia gitu. Kalau misalnya nggak dipasang pixel kita, nanti masuknya masuknya ke vendor dong. Enak banget vendor, ibaratnya cuman ibarat retargeting dari yang kita datengin gitu loh maksudnya loh Mas. Oh gitu. Ya menurut saya sih itu wajar gitu, wajar ya. Nah sekarang gini, dibalik aja, dibalik. Kalau memang anggapannya bahwa kan nanti di retargeting dong, habis launching di retargeting produk lain gitu-gitu kan pasti ya. Sekarang Iya. aja, kamu enak nggak bikin produk, tapi dapat duitku 150.000 per sales, gimana? Kan gitu. Gimana coba jawabnya? Kan nggak bisa juga. Kan ini adalah bisnis gitu loh. Jadi itu adalah hal yang di apa ya? Itu legal dan itu memang nggak salah gitu. Toh pada akhirnya nanti ketika si vendor itu jadi affiliate, dia juga akan melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi Hmm. itu yang biasa terjadi dan wajar-wajar aja gitu. Tapi Mas kan gimana? ketanam cookies kan? Harusnya kan Nah, ketanam cookiesnya nggak? kalau cookiesnya dibersihin kan udah selesai. Selesai ya. Ya intinya kalau Nah, misalnya mencari yang ibaratnya negatif gitu ya semua pasti ada kemungkinan-kemungkinan yang nggak baik lah atau ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan kan gitu kan Mas ya. Intinya sih kalau pastilah. sebagai affiliate gini sih, kalau saya ya kita bisa jualan produk tanpa kita harus buat gitu kan, udah disediain semua kan gitu kan. Seperti itulah ya Mas ya. Kamu tinggal jualan, aku sudah sediain emailnya, swipe-nya, gambarnya. Silakan jualan kalau misalnya mau jualan monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa kan gitu ya Mas ya. Kan sebenarnya seperti Nah, itu kan. Ya, kalau misalnya mau ngomongnya begitu gitu. Tapi kalau kita ngomongnya sama-sama enak, yuk jualan produk aku produknya bagus loh. Bla bla bla. Ini aku sediain ininya, aku sediain ininya. Gitu ya, ada cookiesnya kalau misalnya mau, kalau misalnya pengen pasang pixel sendiri, monggo ini ada halaman sendiri pasang di webmu kan gitu kan Mas ya. Ya nggak? Selesai sebenarnya betul. masalah masalah pixel Tepat. gitu. Oke. Gitu ya, karena Mas Aditya S sudah bertanya, maka harus kita akhiri untuk Bah, itu webinar dia. ini. Ya, jadi Mas Aditya S supaya suaranya dikecilin maka harus diakhiri. Oke, terima kasih Mas Aditya atas Siap, waktunya, sama-sama. ilmunya. Saya belajar juga nih. Jadi memang nanti mungkin nih saya nggak hanya ngikutin kontes doang untuk dapat sales, saya bisa bangun semuanya lah biar dapetin penghasilan rutin gitu. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang memang berminat sekali lagi karena besok ditutup, silakan join Pedagang Tajir melalui pedagangtajir.les/KDMP. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar secara otodidak, monggo banyak materi di YouTube, kemudian di Google yang memberikan informasi tentang affiliate. Tapi sayangnya teman-teman nggak ada yang bimbing. Kenapa? Karena Mas Aditya Tri menyelenggarakan kelas 30 hari affiliate. Dibimbing dari nol, dari teman-teman yang tadinya nggak tahu, menjadi tahu.
tadinya nggak bisa jualan, menjadi bisa jualan. Tadinya nggak ngerti bagaimana cara mempengaruhi orang, diajari sama Mas Aditya Tri. Intinya banyak sekali pembelajaran yang akan kita dapatkan dari Mas Aditya Tri dari 6 tahun. Ibaratnya gini, kita sekolah 23 tahun gitu. Kita bayar sampai puluhan ratusan juta bahkan miliaran. Nah, ini kita beli pengalaman orang yang sudah terbukti menghasilkan selama 6 tahun hanya dengan kurang dari 500.000. Menurut saya sih murah ya daripada teman-teman menghabiskan uang itu untuk ke mall dan lain-lain lah. Ini seperti itu. Karena bagi saya ilmu adalah investasi yang paling menguntungkan untuk saya gitu. Apalagi ilmu yang saya dapatkan bisa menghasilkan uang. Gitu ya Mas Daniel ya. Untuk statement Mantap, closing asik. hari ini, jadilah pedagang yang tajir, pedagang yang bisa bermanfaat untuk umat, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk negara. Saya Muhammad Iqbal dan siapa Mas? Saya Aditya Tri Arifianto. Pamit undur diri untuk webinar kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.